Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih keadaan hubungan kalian dalam jangka beberapa waktu ke depan. Oke? Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung saja kita mulai Cancer. Ini dia. Nah, ada energi dari berikutnya ada di sini. Oke. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini, kemudian ada di situ, dan berikutnya ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau melihat begini, lebih cenderungnya kayak berusaha untuk menahan diri ini ya. Kamu dengan si pasangannya kamu. Jadi kayak semacam bahwa ada sih keinginan untuk kayak happy-happy bersama, menghabiskan waktu luang saling beromantisan gitu ya, dan sebagainya di sana. Tapi mari lihat ya, kayaknya lebih dipilih untuk kayak kamunya ini terutama. Kamunya lebih memilih untuk kayak menyibukkan dirinya kamu sendiri dulu ya, dengan segala macam aktivitasnya kamu. Walaupun aktivitasnya kamu hanya selonjoran doang, tidur saja gitu ya, atau main gaplek gitu ya, untuk hal yang remeh-temeh. Tapi mari lihat kamu lebih kayak cenderung melakukan tindakan yang demikian daripada untuk berinteraksi dengan si pasangannya kamu ini. Nah, di sana ya, terutama gini, ada kemungkinan bahwa kamu juga ada aktivitas di luar kota. Ataupun kalau misalnya kalian berdua ternyata memang hubungannya sedang LDRan gitu ya, maka jarak ini itu tuh juga akan menjadi penentu seperti apa sikapnya kamu kepada si dia. Gitu loh. Ya, di sana. Jadi memang karena jarak itu tuh membuat bisa itu tuh bonding emosionalnya kamu kepada seseorang ini tuh agak-agaknya berkurang kuatnya gitu ya, berkurang kuatnya. Gitu loh. Jadi yang kamu bisa itu lebih banyak diem gitu ya, kayak kamu tidak selalu mencoba untuk berkabar kepada dia gitu. Beberapa kalau kalian itu tuh sempat misalnya punya janji untuk berjumpa, itu tuh bisa janji perjumpaan itu tuh kamu tunda ya, bukan kamu batalkan, tapi boleh di situ tuh nampaknya mari kamu tunda. Jadi kayak perihal tentang cinta-cintaan ini dengan dia bukannya nggak penting bagi kamu, tapi tidak terlalu yang menjadi utama gitu loh. Misalnya kalau memang tiba-tibanya kamu ada aktivitas keluar kota, ya kamu akan lebih fokus apa yang menjadi tujuannya kamu keluar kota gitu ya. Misalnya keluar kotanya karena perjalanan bisnis, ya udah kamu fokus dulu ke bisnis gitu loh. Jadi sehingga untuk berinteraksi asmara dengan dia ya bisa sangat berkurang atau bahkan tidak ada gitu ya. Kalau memang kalian tuh LDRan ya karena memang dia nggak ada deket sama kamu, ya udah apa yang ada dalam dunia nyatanya kamu, ya kamu lebih fokusnya ke situ dulu di sana ya. Jadi bukannya kamu sedang tidak bergairah untuk cinta-cintaan, tapi terutama dengan si dia nampaknya ya masih bisa lah gitu. Kamu menahan-nahan dirinya kamu gitu loh di sana ya. Jadi tidak terlalu utama gitu loh, menyangkut tentang bagaimana hubungan kalian ini bagi dirimu gitu ya. Apalagi memang ya manusia kan ya, bukan cinta-cintaan aja itu pikirannya kan, hanya reading Cici Maria aja di channel Cici Maria aja yang ngomongnya tentang cinta aja ya. Tapi kalau dalam dunia nyatanya enggak lah, setiap hari orang tuh asik pacaran aja ceritanya ya, asik perihal pasangan aja isi hidupnya. Ya kan enggak ya, seperti itu. Nah jadi kamu juga bisa lagi fokus ke kerjaan kek, ya fokus untuk ngejar
apa yang kamu rasa menyenangkan kamu kek, gitu ya. Nah, seperti itu. Memang kamu akan sadar juga itu tuh, bagaimana sikapnya kamu kepada dia dalam jangka beberapa waktu ke depan. Lah, kok aku kok jadinya kurang ya telepon dia, aku kok jadi kurang ya chatting dia, tapi lo udahlah, nggak papalah gitu. Nah, aku kok bisa ya menunda jumpa sama dia gitu. Kalau kalian misalnya LDM ya, long distance marriage, harusnya kamu pulang nih. Tapi kamu bisa, kok aku bisa pula ya menunda pulangnya aku ke rumah. Nah, di sana. Gitu kan? Jadi energinya kamu bukannya menghilang, bukannya tidak ada, hanya saja sangat terasa berkurangnya. Gitu. Sangat terasa berkurangnya. Gitu ya, antusiasnya kamu untuk tentang si dia masih ada, tapi bisa kamu tahan. Nah, jadi itulah berkurang interaksi antara kamu dengan si pasangannya kamu ini. Agaknya berkurang kualitasnya, berkurang intensitasnya. Nah, begitu ya kalau Mari lihat. Kamu tahu bahwa satu sisi, terutama kalau kalian itu sudah rumah tangga, ya enggak berkabar sama pasangan sering-sering, kamu bisa tahu, oh ini enggak benar juga gitu. Tapi udahlah, enggak apa-apa lah gitu. Aduh, enggak pulang, sebenarnya sih enggak boleh, tapi ya udahlah enggak apa-apa. Nah, kamu kayak gitu ya. Dan juga bisa ada pertimbangan-pertimbangan lainnya kamu ya, perihal kenapa kamunya itu tuh kurang aktivitas bersama dengan pasangannya kamu ini. Ada pemikiran-pemikirannya kamu di sana. Kayak gitu. Dan ya kamu lebih mengikuti pemikirannya kamu itu. Kalau perasaan mah ya pengennya itu bisa aja ya terus-terusan berasmara sama dia. Cuman ya tadi, ya hidup bukan ceritanya asmara terus, romantisan terus, cinta-cintaan terus, interaksi dengan pasangan terus. Nah, seperti itu. Sementara kalau si pasangannya kamu sendiri, ketika kamu bersikap demikian, Mari lihat dia nggak akan ngehebohin ya. Dia kan nggak akan ngehebohin. Walaupun dia bisa aja hebohin kamu gitu. Kenapa sih kamunya ini tuh kok batal janji mau jalan sama aku, mau ketemu sama aku, mau balik ke rumah misalnya. Kenapa sih kamunya itu tuh nggak lagi rajin telepon aku, chatting aku, berkabar dari aku. Mari lihat dia nggak akan heboh seperti itu. Karena dia tahu juga kalau dia ngehebohin, buang-buang waktu, buang-buang energi juga ngajak kamu heboh gitu. Lagian kan orang ini maunya ya hubungan dengan kamu itu tuh ya kondusif gitu loh. Mau dia kan hubungan dengan kamu itu tuh ya baik-baik saja, apalagi kalau kalian sudah berumah tangga gitu loh. Nah, jadi bisa memang dia kepikiran, loh kenapa kamu seperti ini, cuman dia ya udahlah nggak apa-apa lah, mungkin kamu lagi sibuk gitu ya. Jadi dia juga kayak nggak mau menjadi beban tambahan dalam hidupnya kamu ya. Misalnya kalau dia misalnya nuntut, nggak bisa kamu tuh nggak rajin nelfon aku, nggak bisa kamu itu tuh nggak nggak bagi informasi kamu di mana sama siapa ya, mau kemana, sedang apa misalnya itu. Nggak bisa itu hal-hal demikian itu tuh dia bilang wah nggak boleh dihebohin, nggak boleh di sana ya. Ya udah diterima aja, memang kamunya lagi kayak gitu modelnya gitu dia. Nanti dihebohin kamu, dia juga yang capek sendiri, ngambil hati kamu misalnya gitu ya, merapikan keadaan yang misalnya kalian misalnya panas gitu ya, bikin kembali adem, wah repot katanya dia. Ya udahlah kamu dimaklumi aja. Lagian kan hidupnya dia itu tuh bukan hanya muter-muter tentang kamu juga ya, ya sama lah seperti kamu, seperti manusia-manusia yang wajar lainnya gitu ya. Ya aktivitas juga ya banyak, ya bekerja, ya ngurus anak, ya ngapain kek gitu kan. Nah, di sana memang agak-agaknya dingin kayak gitu aja. Tahu dia, oh ini agak-agak berubah. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Lebih ke situ dia. Ya sudah enggak apa-apa gitu ya. Jadi ya kalau interaksi kalian itu tuh berkurang, maka dia pun akan fokus juga kepada yang menjadi aktivitasnya dia. Gitu loh. Di sana ya. Nah, apalagi memang kan tanggung jawabnya dia dalam hubungan kalian kan ada tuh.
Misalnya kalau dia itu tuh yang membackup keuangan, udahlah jadi bisa lebih fokus misalnya di bisnis, di pekerjaan, supaya bisa ada tambahan untuk finansialnya kalian atau finansialnya dia. Nah, seperti itu. Jadi mari lihat kayak seseorang ini tuh bukan hanya semacam dia peduli bagaimana kamu ke dia, tapi bagaimana dia ke kamu juga dia peduli di situ. Itu loh. Ya. Nah, jadi kamu bukan seperti boneka yang untuk hidup itu tuh melayani dia. Gitu. Ya, tapi kamu juga melayani dirimu sendiri, ya menjalani dunia privasinya kamu sendiri. Gitu ya. Ya kamu juga nggak bisa dituntut selalu ada, tetap ada, pokoknya kamu ya baik-baik di sana. Ya kamu nggak neko-neko, kamu ya nggak macam-macam. Gitu ya, kamu nggak bertingkah aneh-aneh yang mendatangkan masalah dalam hubungan kalian. Gitu. Ya. Ya kamu itu tuh tetap sadar diri bahwa dia pasangannya kamu. Gitu. Ya jadi kamu nggak mengundang problem kehadiran orang ketiga misalnya, gitu ya. Ya pokoknya kamu pandai menjaga dirinya kamu di situ, ya. Bahwa karena memang bukan ada masalah dari dia, nanti dia memang akan cari-cari tahu itu. Apa kamu berkurang intensitasnya ke dia itu tuh atau kamu batalin pertemuan dengan dia, apakah itu karena ada masalah dengan dirinya? Nanti dia memang akan cek. Tapi kemudian setelah dia cek, nanti dia itu tuh kayak punya kesimpulan, oh ndak ada masalah kok, ndak ada masalah. Berarti ini tuh satu hal yang memang patutlah dianggap sebagai kejadian normal, wajar. Nah di situ ya, apalagi kalau kalian sudah lama bersama ya. Jadi dia tuh kayak sudah semacam tahu kira-kiranya apa yang bikin kamu nggak seneng, gitu ya, apa yang bikin kamu nggak tenang, gitu ya. Dia kan sudah sedikitnya tahu. Jadi ketika dia ngecek dirinya, oh nggak ada salahnya aku, gitu. Oh berarti nggak ada masalah di sini. Ya sudah, kamu dibiarin aja, gitu ya. Ya keadaan ini dibiarin aja, sebagaimana apa adanya. Nah seperti itu ya. Oh ada masa-masanya moodnya kamu itu tuh kayaknya nggak lagi dengan dia, ya. Apalagi ketika dia tahu apa sih yang menjadi aktivitas hari-harinya kamu, atau mungkin kamu sempat bagi informasi bahwa kamu akan lebih fokus kepada satu hal gitu ya. Nah jadi dia yang menghormati. Dia menghormati ya dunianya kamu. Seperti itu. Ya. Nah jadi dari bagaimana cara dia bersikap juga dia anggap sangat penting dalam hubungan kalian. Makanya dia nggak akan ngehebohin gitu. Jadi dia akan menahan dirinya dia juga gitu loh. Walaupun dia kecarian tentang kamu gitu ya, tapi bukan berarti dia akan mengganggu kamu. Nah di sana ya dia juga ada dunia yang harus dia jalani gitu loh, tanpa kayak menganggap bahwa dunia dia penting dan duniamu tidak penting gitu ya. Bagaimana dirimu itu tuh nggak penting gitu, dia nggak mau seperti itu. Kalau Marliat kayaknya hubungan kalian ini tuh hubungan yang cukup sehat ya, terutama dari pasangannya kamu ini. Bukan Mar bilang kamu troublemaker, enggak, bukan. Tapi kayak seseorang ini tuh mari nampak orang yang memang tahu diri gitu ya. Bagaimana caranya dia harus merespon kamu, merespon keadaan bersama dengan kamu gitu. Kalau untuk sungguh-sungguh ya memang sungguh-sungguh orang ini ke dirimu, walaupun kalian katakan masih pacaran kah gitu ya. Tapi Marliat di sini tuh kok kayak nggak ada permainan dengan kamu gitu, nggak ada. Memang bukan hubungan yang hot meriah, gegap gempita ya, terlalu berhasrat gitu. Memang nggak kayak gitu model hubungan kalian ya, tapi Marliat lebih cenderungnya tuh stabil, terutama dari dia. Kalau dia menilai relationship dengan kamu, wah ini relationshipnya bagus gitu ya, ini relationshipnya baik gitu ya, ini relationshipnya memang sangat-sangat pantas untuk dia jalani gitu ya.
di sana. Makanya di situ tuh dia kayak tenang aja, kamu seperti apa, mau bagaimana. Mari lihat dia semacam punya rasa percaya ya kepada dirimu. Dan ya bagaimana kamu selama ini menjalani hubungan dengan dia, ya bagaimana apa adanya kamu gitu ya. Ya menurut dia, wah itu udah patut diacungi jempol gitu loh. Karena Maria memang lebih banyak kondusifnya ya relationship ini. Terutama bagi seseorang ini gitu. Kalau kamu bisa aja kayak nganggap ada masa-masanya kamu nggak mood, ada masa-masanya kamu kayak kecewa gitu ya. Tapi kalau dibanding-bandingkan dengan dia, jarang ini tuh nggak mood sama kamu, jarang ini tuh kecewa sama kamu gitu. Ya, jarang banget, jarang. Gitu. Bahkan bisa kalau belum terlalu lama ya relationship ini, nggak ada tuh nilai-nilai buruknya dia tentang kamu. Ya, kalau kalian misalnya baru berhubungan kurang dari 6 tahun gitu ya bersama, malah orang ini nggak terlalu sibuk ya mencari apa kurangnya relationshipnya kalian. Tapi justru lebih kepada mengapresiasi apa yang terjadi di hubungan kalian, bagaimana caranya kamu dalam menjalani hubungan kalian. Malah dia lebih kayak fokus ke hal-hal yang positifnya saja. Karena ya ke hal yang negatif juga ini bukan tipe orang yang seneng dengan masalah ya. Gitu. Ini orang yang memang sudah siap ini menjalani relationship. Nah, kalau orang menjalani relationship sudah siap gitu. Itu kan lebih banyak mencari rasa syukurnya ya. Lebih sering mencari positifnya ya timbang negatifnya. Kalau orang yang nggak siap jalani hubungan jangka panjang, nah itu baru sibuk cari-cari perkara, cari-cari masalah gitu. Kalau si dianya mah enggak, mau dia maklum sama kamu ya, mau dia kayak melihat dari sudut pandangnya kamu, memahami kamu, berkompromi dengan kamu. Nah seperti itu. Jadi kalau dari si dianya mah kayak sudah dia nilai berusaha sudah dengan baik ya sebagai pasangan, maka dia pun mari lihat menggembleng dirinya dia ya untuk menjadi pasangan yang baik bagi kamu. Terlepas dari apakah kamu akan puas dengan dia ataupun tidak gitu ya. Tapi yang dia usahakan di sini ya kalau bisa bikin kamu tenang, ngapain bikin kamu heboh. Gitu ya, kalau bisa bikin kamu ngerasa nyaman, ngapain bikin kayak pantatnya kamu sedang duduk di bara api. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang istilahnya yang terbaik bagi kamu semampu sebisanya dia, itu yang lebih dia pilih untuk dia lakukan. Gitu. Ya, jadi walaupun dia namanya manusia kan kadang-kadang terganggu juga gitu ya. Nah, tapi dia bisa sampai saat ini tuh Marliat dia bisa kayak melampaui hal-hal yang seperti demikian itu di sana ya. Kamu yang nanti agak-agak mau berjarak walaupun bukan dalam artian kamu sedang mau merusak relationship dengan dia ya. Tapi apa yang menjadi kebiasaan agak kamu kurang-kurangi. Apa yang menjadi sebuah hal yang normal, wajar, itu tuh agak kamu kurang-kurangi. Lebih banyak tadi kayak kata Mari, menahan diri kamunya ya ke si pasangan kamu ini. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, energi dari Cancer di situ, berikut energi dari Aries, energi dari Taurus, energi Sagittarius, energi dari Aries, Libra, Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.